Ini doa kami ya Tuhan, untuk Engkau terus membawa hati kami berada dalam kesatuan satu dengan yang lain. Dan biarlah firman yang boleh menjadi bagian kami, yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, boleh menjadi alat Tuhan, mengingatkan kami, mengajar kami, membentuk kami, menjadi jemaat yang boleh dipersatukan satu dengan yang lainnya. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, boleh menyampaikan firman ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Dan roh yang sama bantu setiap kami, supaya kami boleh mendengar firman, mengerti firman, bahkan melakukan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya puji syukur kepada Tuhan boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Sekalipun lebih bersyukur lagi kalau undangannya pas Mooncake Festival. Ya, nggak tahu nanti kecipratan mooncake-nya enggak ini ya. Nah, setelah saya izinkanlah mewakili STT Saat menyampaikan terima kasih kepada para hamba Tuhan, majelis, dan jemaat di tempat ini yang terus mendukung kami, baik di dalam doa maupun dana, bahkan juga menerima para mahasiswa kami untuk praktek dan melayani di tempat ini. Kami bersyukur tahun ini Tuhan percayakan ada 60 mahasiswa baru yang studi di seminari kami, dan biarlah mereka juga nanti boleh Tuhan pakai jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Dan biarlah hari ini kita boleh sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang dengan tema yang diberikan kepada saya adalah saya anggota gereja dan menjadi anggota yang mempersatukan. Mari kita membaca dari 1 Korintus 6 ayat 5 sampai 8. 1 Korintus 6 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu, seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja situasi atau relasi yang harmonis itu adalah hal yang kita harapkan, hal yang kita nantikan, dan hal yang kita inginkan. Mengapa? Tentu saja keharmonisan, kesatuan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kita. Coba saudara bayangkan di dalam relasi suami istri, atau ketika saudara sedang berpacaran, atau relasi saudara dengan saudara yang ada di rumah. Mana yang lebih enak ketika saudara suami istri yang lagi pacaran, lagi mesra-mesranya, atau lagi gegeran? Pasti saudara lebih enak situasi di rumah itu yang lagi mesra-mesranya. Mana yang lebih enak ketika hubungan persaudaraan di tengah-tengah keluarga itu lagi bertengkar atau lagi rukun? Tentu saja saudara kita akan merasakan suasana itu menjadi nyaman ketika lagi rukun-rukunnya. Kenapa demikian?
Situasi yang perselisihan, situasi konflik yang terjadi, itu tidak nyaman. Karena di dalamnya kita itu bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Bahkan tidak saja kita saling menyakiti, kita juga mendoakan yang buruk terhadap orang yang jadi musuh kita. Orang yang kita tidak sukai. Bahkan kita juga bisa saling menghancurkan satu dengan yang lain. Demikian juga saudara, dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Tidak jarang itu bisa menimbulkan kerusakan. Karena perselisihan gereja atau yayasan kemudian menjadi pecah. Karena perselisihan ada berbagai kelompok yang saling membenarkan dirinya masing-masing yang membuat damai sejahtera di gereja itu menjadi hilang. Karena perselisihan pelayan-pelayan Tuhan menjadi sulit bersekutu, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Karena perselisihan ada jemaat-jemaat yang kemudian meninggalkan gereja, pindah ke gereja lain. Gereja yang merupakan persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Itu ternyata saudara tidak kebal terhadap virus perselisihan. Kalau demikian bagaimana kita bisa memenuhi panggilan kita sebagai anggota gereja yang mempersatukan? Bagaimana kita bisa menjalankan peran ini di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, baik dari dalam diri kita maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah disinilah kita melihat beberapa kebenaran. Jemaat Korintus yang didirikan oleh Paulus dan sempat dibimbing oleh Rasul besar ini selama kurang lebih 1,5 tahun. Ini menjadi satu jemaat yang menarik, saudara. Mereka bergumul dengan berbagai problem yang terjadi dan mungkin juga problem itu menjadi bagian di gereja masa kini. Paulus itu sampai heran dengan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Sampai dia berpikir, Paulus itu mengatakan mereka ini manusia duniawi. Kenapa demikian? Karena mereka itu hidup seperti orang-orang di kota Korintus. Mereka memang sebagai jemaat-jemaat Kristen. Tetapi hidup mereka itu adalah hidup yang seperti dunia. Seperti orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Salah satunya saudara, mereka itu hidup di dalam perselisihan. Ada di antara mereka terjadi pertengkaran. Mereka itu seharusnya tidak hidup seperti itu. Mereka itu harusnya menjadi jemaat yang bisa bersatu. Mereka itu harus jadi jemaat yang bisa mempersatukan. Tetapi yang terjadi adalah mereka justru membangun perpecahan. Mereka memupuk perselisihan. Padahal mereka diharapkan tidak seperti itu. Bagaimana saudara mereka itu seharusnya hidup? Disinilah Paulus itu memberikan nasihat kepada mereka, termasuk kepada kita yang hidup di zaman ini. Yang pertama saudara, bahwa jemaat yang mempersatukan itu menyelesaikan konflik di antara mereka dengan cara Kristen. Di dalam hidup bersama saudara, perselisihan konflik itu bisa saja terjadi. Itu bukan sesuatu yang aneh di dalam gereja juga. Tetapi kata-kata saya tidak mau berdamai, saya tidak terima, atau saya tuntut kamu. Itu memang kata-kata yang sering kali kita dengar pada konflik-konflik yang terjadi di dunia ini. Tetapi seringkali juga itu terjadi dalam relasi orang percaya. Khususnya ketika mereka dirugikan oleh orang lain. Konflik yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini saudara, tampaknya sangat tajam. Bahkan perselisihan itu sampai dibawa ke pengadilan yang ada di sana. Tetapi saudara, pola itu dikatakan oleh Paulus bukan pola yang tepat. Di dalam mencari penyelesaian problem, mereka nggak boleh gunakan cara-cara dunia ini.
Paulus sampai katakan mereka itu menggunakan campur tangan luar gereja untuk mengurus dalam gereja. Dan ini bukan sesuatu yang tepat. Apalagi saudara, pengadilan pada zaman itu dikenal korup, keputusan yang diambil seringkali itu berkaitan dengan masalah uang, jabatan, dan bahkan tekanan orang banyak. Tentu saja saudara, bukan berarti Paulus itu tidak setuju dengan pengadilan yang ada di dunia. Karena dia juga mengatakan tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Pemerintah itu hamba Allah yang akan membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Terus kenapa Paulus berkata seperti ini? Problem apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayat 7 Paulus itu mengatakan, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kalimat ini saudara menunjukkan mungkin problem saat itu berkaitan dengan masalah harta. Ada orang yang dirugikan oleh saudaranya. Paulus bahkan menyebutkan itu adalah perkara-perkara biasa. Sehingga membawa ke pengadilan untuk hal yang seperti itu dinilai Paulus bukan tindakan yang tepat. Itu adalah sebuah tindakan yang memalukan katanya. Mengapa saudara? Paulus memberi gambaran itu adalah hal yang ironis. Sebagai orang yang dikatakan akan menghakimi bersama-sama dengan Kristus, ternyata enggak mampu menyelesaikan masalah-masalah kecil di tengah-tengah jemaat. Paulus ingin mengatakan kita itu nanti akan ikut menghakimi di akhir zaman, di mana harus memutuskan perkara-perkara yang sulit dan tersembunyi. Mengapa tidak bisa menyelesaikan perkara-perkara kecil di antara saudara-saudaranya? Itu seperti seorang profesor fisika begitu ya, meminta tolong kepada anak SMA untuk menyelesaikan soal fisika tingkat SMP. Itu hal yang kecil. Harusnya dia bisa. Tidak harus meminta bantuan yang lain. Jadi saudara, seharusnya problem yang ada di tengah-tengah jemaat tidak tepat diselesaikan dengan cara-cara dunia ini. Bahkan Paulus menyebut orang-orang yang menyelesaikannya itu sebagai mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Maksud Paulus saudara bukan menghina mereka. Tetapi dia ingin mengatakan hakim dunia itu loh, tidak paham tentang kamu. Hakim dunia itu tidak ngerti siapa kamu. Hakim dunia itu nggak punya gambaran tentang gereja Tuhan itu seperti apa. Mereka nggak tahu ini adalah konsep gereja itu adalah satu keluarga Allah. Mereka itu tidak punya gambaran gereja itu adalah tubuh Kristus. Sehingga kalau ada orang percaya menyerahkan masalahnya kepada orang tidak percaya, tentu tidak tepat. Demikian juga ketika orang percaya menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara orang yang tidak percaya. Saudara, tindakan seperti itu adalah tindakan yang seharusnya dihindari. Jikalau kita ingin jadi jemaat yang bisa mempersatukan, maka selesaikanlah permasalahan kita itu saudara dengan cara yang tepat. Cara Kristen. Bagi orang dunia mungkin, kalau ada orang yang merugikan kamu, bawa ke pengadilan. Maka kamu akan mendapatkan hak kamu melalui pengadilan itu. Orang-orang ini tidak mau menjalankan prinsip Kristen, yaitu apa? Meminta saudara di dalam Kristus untuk membantu menyelesaikannya. Paulus sampai katakan, masakan gak ada yang berhikmat di tengah-tengah jemaat untuk membantu perselisihan jemaat. Kok sampai minta yang lain? Saudara, gambaran tentang kehidupan kita bersama sebagai warga, keluarga gereja Tuhan, itu penting. Coba saudara perhatikan di tengah-tengah sebuah keluarga. Misalnya ada si kakak sama adik bertengkar begitu ya. Apa kalau mereka bertengkar kemudian si adik akan minggat pindah rumah, si kakak pindah rumah? Tentu enggak, bukan.
Nggak segampang itu. Tetapi ketika mereka berdua bertengkar, nah biasanya orang tua lah yang mendamaikan mereka. Orang tua ini yang nasihati mereka, yang mengingatkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tetap bersatu. Kenapa? Satu keluarga, saudara. Oh, gambaran seperti ini harus ada di dalam pikiran kita. Ketika kita melihat gereja Tuhan. Ketika kita melihat akan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu saudara, gereja ini merupakan lembaga yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah gereja itu Tuhan itu kasih pimpinan-pimpinan jemaat. Entahkah itu majelis, entahkah itu hamba Tuhan, entahkah itu pemimpin-pemimpin di komisi, pengurus-pengurus di sana. Ada pimpinan baik jemaat lokal maupun secara sinodal. Mengapa saudara? Ini tentu berkaitan dengan bagaimana Tuhan itu ingin memelihara kehidupan jemaat itu. Tuhan itu ingin memelihara, menempatkan orang-orang ini untuk menjaga kesatuan dari jemaat itu. Karena itu sebagai orang-orang yang kalau Tuhan tempatkan, kita itu menjadi pimpinan jemaat. Kita itu orang-orang yang mengambil bagian sebagai pemimpin di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita itu perlu belajar, saudara, bagaimana menyelesaikan konflik secara intern dengan cara Kristen. Tuhan itu menempatkan para pimpinan itu untuk menyelesaikan konflik. Baik antar jemaat maupun antar pimpinan sendiri. Supaya dengan demikian apa saudara? Konflik itu bisa ditangani di dalam. Tidak harus ditangani dengan cara-cara di luar. Atau bahkan membiarkan orang-orang di luar Kristen ikut masuk di dalam konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Yang kedua saudara, di sini kita melihat jemaat yang mempersatukan itu tidak membiarkan konflik itu menjadi meluas. Nah saudara, ketika seseorang menghadapi konflik, ya mungkin saudara pernah merasakan sendiri tentang hal ini. Seringkali kita lihat apa saudara, orang yang lagi konflik itu pasti cari pembenaran bagi dirinya sendiri. Itu sudah otomatis ya. Otomatis yang dipunyai oleh manusia itu ya. Karakter manusia itu kayak gitu. Waktu kita itu ada konflik, kita pasti akan cari pembenaran bagi diri kita sendiri. Mulai apa saudara? Curhat sana, curhat sini, curhat sana lagi, curhat sini lagi, begitu ya. Sampai akhirnya saudara, apa yang terjadi? Masalah 2 orang bisa jadi masalah 10 orang sekarang. Apalagi ada orang-orang ya yang dicurhatin sekali saja saudara, mudah sekali berpihak kepada seseorang. Karena itu masalah sedikit orang jadi masalah banyak orang. Masalah yang semulanya kecil jadi besar. Dan tidak jarang permasalahan 2 anak Tuhan aja bisa berkembang menjadi masalah gereja. Karena masing-masing apa saudara? Cari teman. Masing-masing cari bolo. Untuk apa? Untuk membela dirinya. Untuk menyerang orang lain. Nah di sini saudara, bagi Paulus konflik yang berkepanjangan itu tidak menunjukkan wajah gereja yang kurang baik. Dan hal itu tidak membawa kesaksian yang baik. Bahkan Paulus katakan adanya saja perkara di antara kamu itu sudah kekalahan. Ada masalah saja sudah kekalahan. Apalagi kalau masalah yang ada itu diperluas, diperlebar. Saudara, tidak peduli siapa yang memenangkan perselisihan, Injil itu akan menderita. Orang dunia akan berkata kamu orang Kristen, tapi nggak lebih baik dari kami. Kamu tidak memiliki sesuatu yang beda dari yang kami miliki. Kamu bertengkar, kamu juga berselisih, sama seperti kami. Dan kamu nggak bisa menyelesaikan perselisihan itu dengan baik. Kalau demikian apa yang bisa kamu tawarkan kepada kami? Orang dunia ini. Bagi Paulus, saudara, hal-hal yang akan dimenangkan di dalam sebuah konflik itu tidak berarti dibanding kerusakan yang terjadi. Apa artinya keuntungan secara materi?
kalau Kristus dan Injil itu kehilangan daya tarik bagi mereka yang membutuhkan keselamatan itu. Peran gereja itu saudara adalah saksi Kristus. Dan Kristus itu tidak akan dimuliakan ketika anak-anaknya itu sibuk bertengkar. Sibuk menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Sibuk menyerang satu dengan yang lain. Saudara, ada sebuah cerita tentang dua organisasi Kristen yang sama-sama punya misi untuk memasukkan Alkitab di Rusia. Dua organisasi ini punya beban yang sama. Mereka membawa Alkitab masuk ke Rusia. Yang satu seperti itu, yang lainnya juga seperti itu. Tetapi saudara, tidak jelas karena apa. Mereka itu akhirnya dua organisasi ini bertengkar. Dan ketika mereka bertengkar, pertengkaran itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mereka saling menuntut di pengadilan. Menuntut apa saudara? Menuntut tindakan pencemaran nama baik. Dan tidak jelas penyelesaiannya seperti apa dan saya tidak tahu siapa yang menang. Tetapi penulis buku yang mengangkat cerita ini saudara, memberikan satu komentar. Ketika saya membaca artikel itu, membaca cerita itu, saya bertanya-tanya, apakah mereka telah menghabiskan waktu membaca Alkitab yang mereka selundupkan? Apakah mereka menghabiskan waktu membaca Alkitab yang mereka masukkan ke Rusia itu? Karena kalau mereka membacanya, Paulus itu memberikan perintah yang jelas supaya apa yang terjadi di antara orang percaya itu tidak harus diselesaikan dengan cara yang seperti itu. Dalam kasus ini saudara, dua organisasi Kristen itu akan saling berargumentasi. Dan sama sekali tidak ada untungnya siapapun yang menang. Siapapun yang menang, Kristus itu akan dipandang rendah di mata dunia. Siapapun mereka yang bisa mengalahkan yang lain. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, seperti yang saya katakan tadi, konflik itu bisa terjadi di tengah-tengah gereja. Bisa terjadi di dalam hidup kita, di dalam persekutuan orang percaya. Tetapi kalau kita itu dipanggil jadi jemaat yang mempersatukan. Jangan biarkan masalah itu melebar. Jangan biarkan masalah itu memanjang. Jangan biarkan masalah itu meluas. Apa yang harus kita lakukan saudara? Upayakan penyelesaian sesegera mungkin. Kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan beberapa orang, mengapa harus sampai melibatkan separuh jemaat? Kalaupun masalah itu belum bisa dituntaskan dengan cepat, tidak usahlah memperluasnya. Tidak usah bingung cari bolo. Tidak usah bingung cari teman untuk berpihak pada kita dan menjatuhkan pihak lain. Kalaupun kita benar, apa artinya? Kalaupun orang lain itu akhirnya dinyatakan salah, apa artinya, saudara? Nama Kristus tetap akan dipertaruhkan di sana. Yang ketiga, saudara, inilah yang penting yang Paulus ingin nyatakan. Kalau ingin jadi jemaat yang mempersatukan, siaplah berkorban demi Kristus. Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tengah jemaat, saudara, seringkali adalah karena masalah yang ada di dalam diri jemaat itu. Yang Paulus maksud di tengah-tengah jemaat Korintus, mereka yang membawa ke pengadilan, pada dasarnya apa? Tidak cari keadilan. Tidak cari keadilan, cari apa saudara? Cari pembenaran. Bagi siapa? Bagi dirinya. Sekali lagi gambaran tentang hakim yang tidak adil, mudah disuap pada saat itu. Jemaat yang membawa ke pengadilan pada dasarnya tidak mencari keadilan, tapi berupaya untuk mendapatkan keuntungan.
Sehingga Paulus katakan, kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan itu kamu buat bagi saudara-saudaramu. Mereka juga nggak suka menderita ketidakadilan. Mereka maunya menang. Mereka tidak suka dirugikan. Bahkan malah berupaya mencari keuntungan sendiri. Tapi kan ya wajar Pak, siapa sih yang mau dirugikan? Ya, siapa sih yang mau kita itu dipandang rendah oleh orang lain? Siapa sih saudara yang mau kita itu mengalami ketidakadilan? Kan wajar, iya saudara. Itu natur kita memang seperti itu. Tetapi ayat 7b itu menjelaskan bahwa bagi orang Kristen diperlakukan secara tidak adil atau dirugikan, itu merupakan sesuatu yang lebih baik. Konsep ini saudara, sepertinya tidak masuk akal. Kenapa saya diperlakukan tidak adil, itu menjadi sesuatu yang baik. Kenapa saya dirugikan, itu menjadi sesuatu yang baik. Oh saudara, tapi inilah yang diajarkan Tuhan. Yesus itu mengajarkan pada para pengikutnya, supaya apa? Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak balas. Paulus juga menegaskan yang sama. Jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan. Bahkan Petrus itu mengatakan bagi orang percaya menderita karena kebenaran itu anugerah Tuhan. Sekali lagi ini tentu susah kita mengerti. Tetapi inilah kehendak Tuhan. Nah konsep seperti itu saudara yang harus jadi pola pikir jemaat Korintus. Ketika mereka tidak mau diperlakukan secara tidak adil, ketika mereka tidak mau dirugikan, maka apa yang terjadi? Mereka mengalami kerugian. Kerugian apa saudara? Mereka itu tidak merasakan anugerah Allah untuk merasakan menderita karena kebenaran. Padahal kalau mereka mengalah, maka mereka tidak akan kalah. Justru mereka akan mendapatkan keuntungan rohani yang lebih besar, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada keuntungan jasmani yang mereka perjuangkan. Dan Allah itu berkenan atas hal itu. Allah menghendaki untuk kita itu bisa melihat relasi kita dengan saudara kita. Bahkan konflik yang terjadi di dalamnya itu. Dengan cara apa saudara? Melihat kita itu sebagai bagian dari gereja Tuhan. Melihat ini adalah kehendak Tuhan untuk kita itu dipersatukan. Melihat bahwa Tuhan itu akan dimuliakan melalui kesatuan kita. Sehingga Paulus itu menegaskan di dalam Efesus pasal 4 ayat 3. Yang dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah. Ketika seseorang itu sudah diselamatkan, saudara, ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan itu menempatkan orang itu di gerejanya. Ia menanam di gerejanya. Kesatuan kita sebagai satu jemaat itu mendarah daging. Gak bisa hancur harusnya. Tetapi jemaat untuk membangun itu saudara, perlu memeliharanya. Kata ini memiliki pengertian mewujud nyatakannya. Melalui apa saudara? Melepas ego kita. Melepas hak kita. Apa artinya kemenangan kalau gereja menjadi rusak? Apa artinya kemenangan kita kalau ada jemaat yang harus keluar dari gereja? Mari saudara kita melihat Kristus itu. Yang apa? Rela rugi demi kita.
rela dianggap tidak benar, rela dihukum. Demi apa? Demi kita, saudara. Bahkan Petrus itu mencatat ketika ia dicaci maki, ia nggak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang akan menghakimi dengan adil. Oh, hati yang seperti itulah saudara, yang seharusnya dibangun di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jikalau kita ingin jadi jemaat yang mempersatukan, kita perlu siap berkorban demi Kristus, demi gerejanya. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan cerita kepada saya. Dia lagi jengkel, dia katakan perasaannya sangat tidak nyaman. Kenapa, saudara? Dia cerita, baru-baru ini dia baru menemukan stafnya itu menipu dia, memanipulasi uang perusahaan. Dan ketika pembukuan itu dicek, banyak yang ternyata dikorupsi oleh orang ini. Dan ketika dia katakan seperti itu, masalahnya itu Pak, yang paling membuat saya jengkel juga adalah orang itu, stafnya itu, sudah ikut saya itu sudah lama. Dari tidak punya apa-apa, sampai punya mobil, punya rumah, itu kerja di saya. Tidak cuma itu, dia itu orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen, dia dulu itu loh teman pemuda sama-sama saya. Sama-sama melayani. Saya nggak ngerti kenapa kok dia bisa seperti itu. Apalagi katanya, minggu itu Pak, saya masih ketemu dia di gereja. Aduh, setiap kali saya ke gereja itu, saya rasa gak enak hati. Dia seperti orang yang tidak salah. Ya seperti orang yang merasa oke-oke saja. Saya sama istri saya, dia berkata, males sebetulnya ke gereja. Terus saudara, ini adalah seorang pelayan Tuhan. Dan saya bisa mengerti apa yang jadi perasaan dia. Dia merasa dikhianati, dia merasa dirugikan. Dia merasa, kenapa saudaranya, teman gerejanya bisa melakukan yang seperti itu. Tetapi saya kagum dengan teman saya ini. Dia berkata, saya sebenarnya bisa memenjarakan dia. Saya punya buktinya. Tapi saya tidak mau melakukannya. Apakah ini membuat staf itu mengerti? Enggak, saudara. Tetapi saya melihat, menghargai pada orang ini. Ketika dia itu bisa melakukan pembalasan, dia tidak melakukannya. Dia memilih apa saudara? Untuk mengampuni. Kalau dia jengkel saudara, kecewa dengan saudaranya, kecewa dengan gereja, bisa saja dia tinggalkan gereja. Oh saudara, saya bersyukur tahun berikutnya saya ke sana, ketemu dengan dia, dan dia masih setia melayani Tuhan. Kadang saudara kita menemukan daging kita ini pengen menunjukkan kekuatan, kekuasaannya. Tetapi sebetulnya apa yang Tuhan inginkan? Kita dipanggil untuk mengalahkannya. Mengalahkan kedagingan itu. Memikirkan kesatuan umat Tuhan itu lebih dari segalanya. Memikirkan kesaksian Kristus itu lebih dari segalanya. Ketika kita hidup bersama di gereja, kita itu saudara rentan dilukai. Tidak saja kita itu rentan dilukai, kita juga rentan melukai orang lain. Dan itu bisa membuat konflik satu dengan yang lainnya. Kenapa? Di dalam gereja kita ketemu dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang unik, yang kadang-kadang menjengkelkan. Ada orang yang terlalu rajin, sampai prinsip hidupnya adalah susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, saudara. Jengkelin bukan. Tapi ada juga yang santai-santai.
Kalau kita mendesak dia, dia paling ngomong gitu aja kok repot ya. Ada yang gak peduli dengan perasaan orang lain, ada juga yang gampang tersinggung. Di dalam kehidupan bersama itu rentan sekali saudara, kita itu untuk tidak cocok satu dengan yang lain. Bersama kita juga hadir orang-orang yang bisa menyulitkan kita. Mungkin kita bisa berkata, kalau dengan dia nggak apa-apa Pak, saya bisa kerjasama. Tapi kalau dengan yang itu enggak lah gitu ya. Kalau dengan yang ini saya bisa mengasihi, kalau dengan yang itu enggak lah. Ya orang sulit, semua hal dipandang negatif. Kapan Tuhan bawa dia pulang ke surga? Ya, ke rumahnya, ke tempat yang sudah Tuhan siapkan. Oh sampai doanya seperti itu saudara. Lebih lagi saudara, bahwa ternyata di dalam persekutuan kita, saudara-saudara kita itu bisa melukai kita. Mungkin ada orang-orang yang membuat hati kita tidak enak. Sampai dengar namanya perut sudah rasanya mules. Ketemu dia rasanya mual saudara ya. Bahkan tiap kali kita mengingat orang itu, hati kita itu rasa enggak nyaman. Oh saudara, kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi ingat, apa? Kita hidup di dalam persekutuan gereja Tuhan. Ingatlah bahwa konflik yang terjadi, perselisihan yang terjadi, haruslah diselesaikan dengan cara Kristen dan bukan dengan cara-cara dunia. Jika konflik itu adalah konflikmu, doakanlah. Bahkan siaplah berkorban demi Kristus, demi gerejanya, dan ampunilah. Kalau saudara tidak bisa, mintalah pertolongan para pemimpin jemaat supaya perselisihan itu bisa diselesaikan. Tidak menjadi satu kepahitan di dalam relasi antar jemaat. Jangan memperluas konflik itu dengan curhat sana, curhat sini, gosip sana, gosip sini, untuk mencari pembenaran kita. Jangan takut rugi demi Kristus. Jangan takut dianggap rendah kalau itu demi Kristus. Jangan takut dipandang sebelah mata kalau itu demi Kristus. Bahkan jangan takut dengan nama baik kita kalau itu demi Kristus. Kalau konflik itu adalah konflik saudaramu, dinginkanlah. Jangan ngomporin. Tenangkanlah dia. Kalau saudara tidak bisa membantu menyelesaikan, carilah pertolongan untuk bisa membantunya. Carilah pemimpin jemaat yang bisa dengan hikmatnya menolong menyelesaikan ini. Dan biarlah saudaramu itu dikuatkan untuk merasakan, untuk siap merasakan penderitaan Kristus. Melalui apa saudara? Melalui kerelaannya. Untuk apa? Untuk mengalah. Melalui kerelaannya untuk mengampuni. Melalui kerelaannya untuk mencari penyelesaian yang baik. Karena saudara dan saya itu dipanggil untuk menjadi anggota jemaat yang bisa mempersatukan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa melakukannya? Mana mungkin? Tetapi saya harus berkata, inilah firman Tuhan. Dan saudara perlu tahu, saudara bisa melakukannya. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya diselamatkan, Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu memberikan buah-buah roh, bukan? Di dalam buah roh itu ada apa saudara? Ada kebaikan, ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada damai sejahtera. Dan dengan perlengkapan roh itulah saudara, kita itu dimampukan untuk melakukannya. Dan dengan perlengkapan roh yang sama, kita itu masih bisa melihat gereja Tuhan di tengah-tengah segala kelemahannya menjadi gereja yang masih bisa mempersatukan. Hanya apa saudara? Saudara perlu mengusahakannya, mewujud nyatakannya.
Dan ketika saudara melakukannya, saudara boleh melihat itu adalah anugerah Allah. Saudara boleh merasakan penderitaan demi Kristus, penderitaan demi gerejanya. Dan di sana Kristus akan dimuliakan. Gerejanya dipersatukan. Melalui apa saudara? Korban perasaan kita. Melalui korban kerelaan kita untuk mengalah. Biarlah hal itu dikerjakan di dalam hidup saudara. Kita yang tidak imun dengan perselisihan. Tetapi jangan biarkan itu terus membara, meluas. Teduhkanlah. Dan biarlah damai sejahtera Allah itulah yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Di dalam kebersamaan kita, mungkin di tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kebersamaan kita di dalam relasi jemaat, kita bisa saling melukai satu dengan yang lain. Kita bisa saling tidak suka satu dengan yang lain. Kita bisa marah satu dengan yang lain karena persoalan-persoalan tertentu. Tapi izinkanlah Allah bekerja di dalamnya. Dan Allah akan memakai saudara untuk menyatakan kuasa-Nya. Marilah kita jadi anggota jemaat yang mempersatukan. Mulailah dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Di mana kita bisa saling mengembangkan hati yang saling mengampuni, saling mengalah. Supaya orang boleh melihat kemuliaan Kristus di dalamnya. Biarlah kita boleh melihat di dalam gereja kita. Dan di sana kita boleh menemukan, kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengalah. Dan Tuhan juga akan dipermuliakan di dalam gerejanya. Ya Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, yang harus bergumul dengan daging kami, yang kadang tidak bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Tetapi biarlah firman yang kami dengar bersama-sama mengajar kami, untuk kami boleh belajar hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Supaya kami tidak kehilangan damai sejahtera itu di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami tidak kehilangan damai sejahtera itu di tengah-tengah gereja kami. Dan di dalam persekutuan yang indah itulah kami boleh menikmati keharmonisan. Roh Kudus, bantulah kami. Dampingilah kami terus-menerus di dalam menjalani kehidupan bersama ini. Ikatlah kami dalam satu ikatan persaudaraan. Dan biarlah kami boleh membangun kehidupan kami, gereja Tuhan, dengan hati yang terus menantikan damai sejahtera, keharmonisan itu hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.